Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau lihat ini sebuah video berjudul Se-ASEAN pada sibuk iri, 5 negara yang iri melihat Indonesia sangat mudah dapat pemain keturunan. Oh, jadi ini katanya ada yang iri nih dengan Indonesia yang sangat mudah mendapatkan pemain keturunan, guys. Emang sih timnas Indonesia kan banyak tuh pemain keturunannya ya, naturalisasi itu ya. Oke, sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus, kita lihat dulu kira-kira ada negara apa yang iri gitu ya dengan Indonesia yang dengan mudah mendapatkan pemain keturunan. Ini timnas nih. Oke, let's go, kita putar dulu. Kami tim Vietnam sangat keberatan dengan naturalisasi. Disudahi oleh 14 pasukan pertama dalam pertandingan Liga Super Malaysia 2024. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa ada iklan dulu guys. Oke. Oke, kita lihat kira-kira ada negara apa aja ya. Negara ASEAN harus mengakui kekuatan timnas Indonesia yang sangat luar biasa saat ini, di mana timnas Indonesia kini memiliki level yang jauh lebih tinggi dibandingkan level yang sebelumnya. Di mana pada level yang sebelumnya, timnas Indonesia melawan negara ASEAN seperti negara tetangga Malaysia saja sangatlah sulit minta ampun. Bahkan kita menjadi bulan-bulanan negara ASEAN lain dengan kemampuan yang kita miliki sebelumnya. Namun, bedanya saat ini, melawan siapapun Indonesia sudah siap. Dengan keterampilan permainan level tinggi membuat timnas Indonesia bisa mengimbangi tim-tim level Asia dan tak lagi di level ASEAN. Hal itu sendiri tak terlepas dari pemain keturunan yang mempunyai kualitas di atas rata-rata. Wow. Bahkan semakin lama semakin banyak yang berdatangan untuk membela Indonesia. Lantas hal ini menjadikan tim-tim dari negara ASEAN lainnya iri mengapa Indonesia sangat yang ke Indonesia untuk membela Indonesia, guys. Rata-rata. Atas seperti apakah jalan ceritanya? Simak terus cerita selengkapnya. Oke, kita simak bareng-bareng teman-teman. Ya, kemarin yang sempat melawan Korea Selatan kita menang, terus Australia juga. Bermain sangat rapi. Ya, mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan kepada timnas Indonesia saat ini, di mana dengan adanya para pemain keturunan tanpa mengecilkan para pemain dari Liga 1 sendiri, permainan mereka sungguh sangat menawan. Wah. Mereka rapi dalam bermain, kualitas yang sudah bisa dibilang istimewa dengan gaya permainan Eropanya, tak dipungkiri dengan adanya para pemain keturunan menambah kualitas dari diri sang Garuda. Seperti contohnya Nathan Chuawan yang masih berusia sangat muda saat ini. Banget. Ia bermain di FC Herenveen, di mana di sana ia jarang bermain. Namun, ia mampu mewujudkan menampilkan permainan terbaiknya dengan kematangan yang ia miliki dan kedewasaan saat berada di lapangan membela timnas Indonesia. Wow. Dan banyak dari pemain keturunan ini saat di Eropa masih memiliki level 2. Namun, jangan sangka Barca hebat dalam menguasai permainan, mengatur lini tengah, membantu pertahanan, menciptakan peluang dan mencetak gol. Dan perlu diingat bahwa pemain keturunan saat ini masih sangatlah muda, ia masih bisa mengasah kemampuannya untuk lebih hebat lagi dan akan menjadi aset yang penting bagi timnas Indonesia ke depannya. Wow. Oke, nanti teman-teman di tanggal 6 Juni timnas Indonesia bakal berhadapan dengan Irak, guys. Itu untuk Piala Dunia ya. Ayo kita dukung telah nanti. banyak memperbaiki sepak bolanya dengan mendatangkan para pemain keturunan dari Eropa. Seperti yang baru-baru ini telah terjadi, nama Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap untuk membela Indonesia. Wah, udah WNI, guys. Kemudian masih ada 2 lagi yang masih dalam proses untuk dinaturalisasi seperti Kevin Verdong. Wah. Dan James Raven yang dimana keduanya adalah pemain Eropa yang masih sangat muda dan masih bergairah. Tentunya akan menambah kekuatan Indonesia saat ini. Dengan kedatangan para pemain baru, lapas hal ini diproyeksikan akan bermain menjadi debutan saat melawan Irak ataupun Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilihat pada Juni ini. Belum lagi pada usia U20 yang saat ini sedang berkembang.
Dengan di bawah kepemimpinan Erick Thohir, maka dapat dipastikan bahwa timnas Indonesia akan memiliki generasi emas sepak bola di masa berikutnya. Dan yang tak kalah menarik ya, hal itu semua dikarenakan telah adanya Sintayong yang telah berani memotong generasi demi masa depan sepak bola Indonesia. Bapak pelatih ini luar biasa banget. 차분하게. 사실 제가 인도네시아 축구를 보면서 느낀 점, 강한 선구력, 강한 근성 이런 것을 키워낼 수 있는 플레이를 할 수 있게끔 계속 주문을. Ya, dengan banyaknya para pemain naturalisasi yang berdatangan untuk pulang ke tanah leluhurnya Indonesia, menjadikan negara-negara di ASEAN sangat iri kepada Indonesia. Wah, Di nggak mana boleh negara iri tersebut dong. adalah Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, bahkan juga negara tetangga Malaysia. Wow. Dengan adanya para pemain keturunan mereka ketarik ketir untuk menghadapi timnas Indonesia saat ini. Apalagi jika kita melihat rumor yang beredar jika Piala AFF akan menjadi agenda FIFA selanjutnya. Maka dapat dipastikan jika mereka protes lantaran banyaknya pemain keturunan yang berdatangan untuk membela Indonesia. Dan juga dapat dipastikan bahwa Indonesia akan memenangi Piala AFF selanjutnya dan akan naik satu level di atas negara ASEAN lainnya. Kita doakan Seperti aja, halnya guys. negara Singapura, di mana Singapura yang memiliki gelar juara AFF 4 kali ini merasa iri dengan capaian prestasi timnas Indonesia di Asia saat ini. Karena dulu mereka yang sempat percaya di ASEAN dengan para pemain naturalisasinya yang kian memudar. Bahkan terlihat gelar 4 kali juara AFF itu pun tidak ada artinya karena di Piala Asia mereka tidak pernah lolos melalui jalur kualifikasi. Oh, Sedangkan Indonesia sendiri mereka menciptakan sejarah pada level senior dengan masuk ke 16 besar. Bahkan di level kelompok umur U23 sendiri timnas Indonesia menciptakan sejarah dengan lolos di babak semifinal. aku, wah, seru banget supporter Indonesia, guys. Wow, aku ingin nonton langsung deh. Sampai hati kita. Ya, selanjutnya ada negara tetangga kita Malaysia, Ini pelatih di mana para pengamat timnas kulit Malaysia sepak bola kan? mereka Dia sangat juga asal paham Korea dengan cara Selatan. Aku Indonesia baru tahu bangkit dan bisa berkembang akhir-akhir seperti ini saat sih. ini. Mereka mengakui kehebatan Indonesia pada saat ia tahu Indonesia berjaya di Piala Asia. Seperti halnya yang kita bicarakan tadi, timnas senior yang lolos ke 16 besar dan menciptakan sejarah. Sedangkan timnas U20 yang lolos ke 4 besar atau semifinal dan menciptakan sejarah di bawah asuhan pelatih Korea Selatan Sintayong. Bahkan saking babuknya permainan Malaysia, publik di sana sangat asik melihat timnas Indonesia daripada timnasnya sendiri. Wah, Hal itu semua terlihat dari proses naturalisasi mereka yang asal-asalan mengambil pemainnya tanpa mengetahui kualitas pemain yang ingin dinaturalisasi. Itulah anak begitu kita selalu compare pada Indonesia. Average age 23.6, one of the youngest team dekat ASEAN Cup. Kita melihat approach mereka sebanding dengan negara jiran yang selalu kita bertanding. Only 2-3 years ago kita menang dengan mereka, baru-baru kita tembak mereka. Ya, selanjutnya adalah Filipina. Filipina. Ya, mereka sangat iri kepada timnas Indonesia bukannya nanti karena di melihat tanggal prestasi yang ia rasakan saat ini. 11 ya, 11 Di mana Juni pelatih nanti mereka Michael West sebelum timnas timnas Filipina Indonesia menghadapi timnas bakalan Indonesia di berhadapan dengan kualifikasi Filipina Piala ya. Dunia, ia mengakui bahwa Indonesia merupakan tim terkuat Asia Tenggara saat ini. Selanjutnya, ada negara musuh bebuyutan yang sering bikin ulah, di mana permainan mereka sangatlah kasar dan media-media mereka selalu memprovokasi timnas Indonesia. Maka tak asing lagi mereka adalah negara Vietnam. Ya, perasaan Vietnam Vietnam tentu sangat dengan iri Indonesia dengan selalu peningkatan kualitas timnas bencong Indonesia gitu ya. yang ada saat ini. Di mana mereka dikejutkan dengan 2 kekalahan beruntun pada saat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia lalu. Di mana timnas Vietnam harus dikalahkan dengan skor 1-0 di Gelora Bung Karno. Di mana pada saat itu timnas Indonesia dihuni oleh pemain-pemain berkualitas seperti Jay Itses, Orat Mawon, Tom Hayen, Nathan Ju Aon, serta pemain keturunan Nathan lainnya Ju tanpa Aon. mengecilkan pemain Liga 1. Au. Vietnam dibuat tak berdaya kalah menghadapi timnas Indonesia. Namun saking parahnya lagi, mereka harus dikejutkan dengan kekalahan yang menyakitkan pada saat bermain di kandangnya mereka sendiri. Oh, Di mana sakit timnas banget Indonesia berarti ya. mengukir sejarah dengan memenangkan pertandingan melawan Vietnam di kandangnya mereka sendiri setelah 20 tahun lamanya. Wow, Timnas Indonesia memenangkan pertandingan dengan skor 3-0 tanpa balas. wow, Hal ini 3-0 lantas loh. membuat Vietnam sangat iri kepada timnas Indonesia dan lantas ketakutan kalau menghadapi timnas Indonesia kembali. Ya, yang terakhir ada negara Thailand. Thailand. Ya, kita tahu negara ini adalah negara sukses di ASEAN sebelumnya. Namun tunggu dulu, hal itu sepertinya akan digeser oleh timnas Indonesia. Amin. Karena melihat Indonesia sudah semakin tangguh dan sulit untuk mengalahkannya di era saat ini.
Lantas oleh sebab itu, kita pasti mengingat di mana Thailand mengirimkan protes ke FIFA untuk mengeluarkan Indonesia dari ASEAN. Oh, really? Hal itu dinilai bahwa Indonesia kini sudah terlalu kuat untuk menjajal kompetitor ASEAN. Bukan hanya itu saja, kabarnya Thailand sangat iri kepada Indonesia lantaran sangat mudah untuk mendatangkan para pemain keturunan yang bermain di Eropa di era kepemimpinan Erick Thohir. Ya, Sedangkan sekelas bagi Erick mereka Thohir sendiri, apa sih mereka nggak sangat bisa kesulitan gitu. untuk mencari pemain keturunan L. Mendapatkan satu pemain keturunan saja sulitnya sudah minta ampun. Bahkan mereka merasa terancam karena kepemimpinannya di ASEAN sudah akan digeser oleh Indonesia. Melihat kekuatan timnas Indonesia yang ada saat ini, maka tak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan menjadi rajanya ASEAN saat ini serta pada masa yang akan datang. Men. Wah, teman-teman, itu dia ya beberapa negara yang katanya iri dengan Indonesia karena mudah mendatangkan pemain Ya, jadi itulah tadi bagaimana keturunan dirinya guys, negara dari ASEAN Eropa melihat lagi kan. timnas Indonesia meraih prestasi dengan kekuatan yang baru dan tentunya 1 kali lebih kuat dibandingkan Indonesia yang dulu. Jadi jangan anggap remeh lagi ya. Ya. Oh, supporternya juga luar biasa Bang Indonesia. Bahkan supporter Indonesia itu udah terkenal banget ya. Wah, jadi jangan menganggap lagi timnas Indonesia itu remeh. Nah, jadi ada beberapa negara tadi ya yang boleh katakan iri lah dengan Indonesia yang dengan mudah mendatangkan pemain keturunan guys ya. Apa sih nggak bisa sama Bapak Erick Thohir gitu. Bapak Erick Thohir itu kalian tahu ke siapa gitu ya. Jadi sekarang sih banyak ya pemain keturunan itu yang ke Indonesia demi membela timnas Indonesia guys. Wah, itu keren banget sih menurut aku. Wah, apa ini? Nah, teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu videonya. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to comment, share, subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.